warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen Tumudi Profesor Dr. Haji M. Dosen pembimbing 1 Dr. Haji Zainuddin Al-Hajj Zaini LC-PDI, dosen pembimbing 2 Dr. Imron Fauzi PDI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Selawat masakan semoga tetap terlimpahkan di hari bahagia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, agar majlis ini penuh dengan keberkahan, marilah kita mulai majlis ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan ke haribaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala ma nawaina wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. Hadirin para peserta seminar proposal dan dosen pembimbing, marilah kita mendengarkan paparan dari saudara Taufik terkait dengan proposal tesis dengan judul manajemen pembiayaan berbasis aplikasi rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik rekam di Madrasah Tsanawiyah Al-Qadri 4 Ringin Abdul Jumber. Kepada saudara Taufik diaturkan waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku pengurus utama terhormat Dr. Haji Zainuddin Al-Hajj LC-PDI, selaku pembimbing 1 yang terhormat Dr. Imron Fauzi PDI, penguji 2 sekaligus pembimbing 2. Baik, pada siang hari ini kami akan memperkenalkan hasil proposal tesis saya yang berjudul manajemen pembiayaan berbasis aplikasi rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik dalam artian AKM di Madrasah Tsanawiyah Al-Qadri 4 Ringin dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan atau pembiayaan komponen pembiayaan pada suatu madrasah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah bersama komponen-komponen lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 4 ayat 26 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Di atas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Dalam artian tidak benar kecuali dengan berniaga yang berlaku dengan suka sama suka. Pembiayaan atau financing ini yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan pendidikan sudah kita ketahui bahwa bicara akan pendidikan pasti kaitannya dengan uang, karena pendidikan memerlukan biaya.
Adapun pembiayaan pendidikan itu sendiri ialah suatu proses pengalokasian sumber dana terbatas untuk menyelesaikan pendidikan. Jadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana berikut. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi sumber pembiayaan atau pembiayaan pada suatu madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, yaitu bantuan masyarakat. Yang kedua, bantuan murid, siswa atau orang tua. Yang ketiga, yaitu bantuan pemerintah. Terus terkait masalah pembiayaan pendidikan merupakan masalah utama dalam menjalankan roda pendidikan. Pengelolaan yang baik dalam pembiayaan pendidikan akan berdampak pada mutu pendidikan ini yang menjadi isu utama dalam dunia pendidikan. El-Kanton mengungkapkan dalam Solehan bahwa isu utama dalam aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan adalah tentang bagaimana mengidentifikasi dan melakukan pengukuran terhadap nilai ekonomi untuk pendidikan, alokasi sumber dalam pendidikan, gaji tenaga pendidikan, biaya pendidikan, dan perencanaan pendidikan. Jadi platform RKM ini membuka peluang pengelola dana BOS dan dana-dana lainnya secara transparan dan akuntabel yang dapat dipantau secara berjenjang mulai tingkat satuan pendidikan madrasah, kantor kemenang, kabupaten, kaumil, otorita agama, komisi hingga pusat. Dengan menggunakan aplikasi RKM ini diharapkan dapat memangkas birokrasi pelaporan dan juga efisien belanja. Contohnya, kita tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran perjalanan dinas yang besar hanya sekedar untuk mengisi PJ dari madrasah ke kantor kemenang. Dengan RKM ini kita juga dapat menghemat anggaran pembelian ATK yang banyak, misalnya untuk pembuatan SPJ. Dan ini juga merupakan langkah nyata mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien, mudah, transparan, dan bebas korupsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti manajemen pembiayaan berbasis aplikasi RKM di MTS Al-Qadir 4 Beringin Agung Jember. Untuk fokus penelitian pada proposal kami di sini yaitu adapun yang pertama yaitu bagaimana budgeting dalam manajemen pembiayaan berbasis aplikasi RKM di MTS Al-Qadir 4 Beringin Agung Jember. Kedua yaitu bagaimana accounting dalam manajemen pembiayaan berbasis aplikasi RKM di MTS Al-Qadir 4 Beringin Agung Jember. Yang ketiga yaitu bagaimana auditing dalam manajemen pembiayaan berbasis aplikasi RKM di MTS Al-Qadir 4 Beringin Agung Jember. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Judul yang dibahas dalam proposal tesis ini adalah manajemen pembiayaan berbasis aplikasi RKM di MTS Al-Qadir 4 Beringin Agung Jember untuk apa? Menghindari kesalahpahaman terhadap kata-kata yang dipakai dalam proposal ini. Maka terlebih dahulu peneliti akan menggunakan beberapa kata yang berkaitan dengan tersebut. Yang pertama yaitu manajemen pembiayaan. Yang dimaksud adalah tentang bagaimana rangkaian aktivitas manajemen yang dilakukan oleh kepala madrasah, ya, yaitu MTS Al-Qadir 4 mulai dari tahap budgeting, accounting, dan auditing. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi RKM di sini. Apa itu? Yang dimaksud adalah sebuah aplikasi manajemen pembiayaan madrasah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, bertatausahaan, dan pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun offline. Terus kajian teori di sini kami mengenai pengertian manajemen pembiayaan, prinsip-prinsip manajemen pembiayaan, selanjutnya sumber-sumber pembiayaan pendidikan, tujuan manajemen pembiayaan, dan fungsi manajemen pembiayaan. Karena di sana sudah ada, monggo dibaca sendiri. Next. Lanjut. Sekarang yaitu angka konseptual.
kerangka konseptual pada dasarnya merupakan alur berpikir dalam sebuah penelitian. Meski demikian, penting untuk diperhatikan bahwasanya kerangka konseptual ini bukanlah merupakan kerangka pemecah masalah, karena ini merupakan cara kerja dalam penelitian. Adapun secara spesifik dapat dilihat melalui bagan di bawah ini. Jadi dari judul pembiayaan, ada aplikasi ATM, terus manajemen pembiayaan, di sana ada budgeting, accounting, auditing, sehingga aplikasi ATM ini pengelolaan dana bos dan dana lainnya secara transparan. Di sana sudah ada langkah-langkah budgeting, siklus accounting, prosedur pelaksana auditing. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Ini kami melakukan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu penentuan subjektif penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan secara kursif, sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Terus teknik pengumpulan data, observasi, partisipasi, wawancara, semi struktur, dan verifikasi. Untuk analisis data menggunakan kondensasi data. Kondensasi data menunjukkan pada proses pemilihan, pengurutan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data. Keabsahan data di sini terintegrasi sumber, integrasi teknik, dan member cake. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, itulah paparan singkat dari saudara Taufik kaitannya dengan proposal tesis yang berjudul Manajemen Pembiayaan Berbasis Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik (IRCAM). Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing, karena pada kesempatan kali ini dosen pengujinya berhalangan hadir, maka langsung saja kepada dosen pembimbing untuk memberikan arahan atau memberikan sentuhan-sentuhannya terkait dengan proposal tesis yang dipresentasikan barusan oleh saudara Taufik. Waktu dan tempat kami satukan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Deputi, rekan selamat dulu kepada Mas Taufik telah melalui tahap seminar proposal tesis ya, tinggal 2 tahap lagi. Kendalanya biasanya setelah proposal mau hasil itu lama. Itu siklus yang dialami pada mahasiswa pasca itu cerita baru ikut, ya. Oleh karena itu saya ingin Mas Taufik dan kawan-kawan yang ada di sini, kebiasaan itu tolong diubah. Jadi oleh karena itu ini sudah sudah siap untuk penelitian. Oleh karena itu di schedule betul. Minggu ini saya harus apa, minggu ini harus apa, harusnya ditulis kalau bisa, gitu ya. Betul, supaya semester ini tuntas lah. Ya, karena semester 4 itu sudah selesai total, dari juga, gitu ya. Kalau nggak di schedule nggak bisa. Nanti dibuat schedule sendiri ya. Oke. Judulnya Manajemen Pembiayaan Berbasis Aplikasi (IRCAM) di MTS tahun 2004 Lingin Agung, Tulang, Kabupaten Jember. Kabupaten Jember itu ya. Oke. Judulnya ini menarik. Judulnya menarik. Saya tahu isinya. Oke, secara konteks penelitian dulu ya. Coba ingin saya tanyakan begini, Pak. Oke. IRCAM
ERKAM ini kan bukan produk dari MTS Lingkungan Agung. Ini produk pemerintah ya, produk kemenang ya. Nah, artinya berarti madrasah yang lain juga menggunakan ERKAM kan gitu? Tidak semua, Pak. Ya, di lembaga kami itu. Nah, enggak. Artinya secara nasional aplikasi ini sudah berlaku gitu loh. Inisiatornya kan bukan MTS Lingkungan Agung, itu pemerintah. Nah, apa keunikan sama-sama ERKAM di Lingkungan Agung dengan yang lain? Membandingkannya jangan dengan lembaga yang tidak pakai aplikasi ini, membandingkannya dengan yang sama-sama pakai aplikasi. Apa bedanya? Karena di sana itu bukan hanya pemasukannya bukan hanya dari bos saja, bahkan di sini UMKM-nya dalam bentuk koperasi, renting, ya, paving, klinik, bersama dengan perbankan. Ini Pak. Nah, terus di sana ada keunggulannya. Oke, jawabannya lembaga ini memiliki keunikan, punya banyak masukan dana, ya, sumber dana kan gitu. Nah, terus ini kan untuk pelaporan dana yang dari pemerintah saja kan, yang dilaporkan pada aplikasi itu kan nanti ke Dirjen Revisor, ya. Kan yang dilaporkan hanya dana dari APBN, kan gitu, ya betul. Kayak koperasi terus apa lagi itu klinik itu masa dilaporkan di ini juga? Coba gimana? Enggak, ayo ada pemerintah atau bosnya tahu. Kan bos yang dilaporkan. Dan kalau yang masukkan dari koperasi klinik itu juga dimasukkan ke sini. Enggak tahu. Ya itu Pak, ini kasih bos sekian juta ya, sekian ratus juta gitu ya. Loh kok sisa malah ada kembalian misalnya, karena dari pendapatannya terlalu banyak ini. Pelanggannya. Gimana? Di sana gimana? Cerita enggak kalau di sana? Ya karena itu kami itu apa ya, penasaran gitu Pak. Penasaran di sana itu bagaimana sistemnya, manajemen biayaannya seperti itu. Karena di sana sendiri sudah menerapkan ERKM. Jadi dari pemasukannya, dari pembiayaan yang lain selain bos itu bagaimana? Ini belum tahu ya, Pak. Jawabannya berarti belum tahu, Iya, Kan belum penelitian. Dari tahu kan begitu. Belum penelitian. Nah, ini namanya praduga ini ya. Sebenarnya hipotesis kualitatif kalau begitu. Kalau kualitatif itu sebenarnya dari tahu dulu. Dari tahu dulu ini baru diteliti. Beda ya, kalau kuat belum tahu, ya hipotesis namanya diduga. Ini diduga gimana ya? Karena itu nanti konteks ini dijabarkan Pak Taufik ya. Apa uniknya di RKAM di lembaga ini, apa keunikannya dibanding dengan yang lain? Yang kemudian diduga tampilannya itu seperti apa, fitur-fiturnya itu. Ini kan nggak ada saya cari fitur aplikasi ini itu apa menunya. Misalnya ya, jadi bos. Kalau kolom untuk operasi klinik itu nanti di mana kan begitu nanti saya coba. Tampilannya itu minta tolong nanti di sana di screenshot tahu di konteksnya. Ini loh fitur aplikasi terkadang. Gitu. Dari tampilan menu-menu itu kan ketemu nanti dana apa saja yang dilaporkan melalui aplikasi. Itu di konteks Pak. Oke. Kemudian ya di konteks juga masih di konteks. Nah di sini ya kebijakan itu jangan hanya sistemnya saja ya. Sistemnya itu terlalu umum ya. Dijabarkan lagi melalui SFP ya, PP nomor 57 tahun 2021 dan PP nomor 4 tahun 2022. Ambil pasal tentang standar pembiayaan ya. Ambil di situ ada pembiayaannya. Kemudian ada lagi, lupa saya Permendikbud nomor berapa lupa 2022 ya tentang standar pembiayaan khusus. Dan saya punya cuma lupa nanti orang saya kirim. Saya tanya Pak Taufik, perlu mencari tuh siapa?
Bukunya apa ini Pak? Sesuai negara ya, standarnya apa ini? Langsung berubah standarnya. Disuapin ya. Mas dan Disuapin. Kok lambat nih Pak? Kemudian coba kan ada problem riset namanya ya, problem riset itu coba dibandingkan di MTS Beringin Agung ini sebelum ada aplikasi ini itu seperti apa gambarannya? Coba secara lisan dulu, nanti ditulis di sini. Pak, dalam pelakuannya itu mungkin Pak lebih terhambat sistem. Semenjak ada RKM ini lebih simpel, lebih transparan gitu. Coba terhambatnya itu maksudnya gimana? dalam penyelesaiannya, dalam pelaporannya. Manual. Ya terhambat, kemudian kesalahan-kesalahan itu nah, dinarasikan itu di konteks kondisi sebelum ada aplikasi ini. Ya tidak hanya terhambat di luar dari dinarasi. Ya kalau bisa tiga-tiganya budgeting itu ya, lemahnya waktu sebelum ada aplikasi ini, kemudian pelaporannya kan pakai ini kan awalnya kan pakai buku, kemudian pakai Excel ya, kemudian sekarang pakai aplikasi itu tidak dinarasikan. Oke, itu dari konteks Pak. Kemudian di tujuan penelitian tesis itu beda dengan skripsi. Kalau skripsi tujuannya untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, itu skripsi ya. Hanya tahu saja, oh itu sudah selesai. Kalau tesis lebih tinggi lagi, yaitu menganalisis. Analisis itu mengetahui, mendeskripsikan, memahami, plus mengkritisi. Ya, kalau kita plus mengkritisi itu tesis. Kalau disertasi plus memberikan solusi. Jadi gitu, model, recommended model namanya, recommended teori. Nah, jangan ini mengetahui dia tidak analisis. Oke, kemudian di konteks di definisi istilah. Definisi istilah itu adalah batasan yang mau diteliti. Ya, tidak hanya satu paragraf ini, tapi dijabarkan Pak. Manajemen pembiayaan yang dimaksud apa? Meliputi budgeting, accounting, auditing. Budgeting yang dimaksud apa? Ya, batasannya budgeting itu apa? Orang baca kan nggak tahu budgeting apa. Itu ya, dijabarkan definisi istilah. Teori budgeting kan banyak. Yang mana yang dibatasi? Accounting seperti itu juga, auditing juga. Dua aplikasi RKKM ya, itu dijelaskan meliputi apa betul-betul aplikasi itu. Ya. Itu tambahan definisi istilah. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu ya boleh dari jurnal, tesis, disertasi atau apapun. Terus urutannya diurutkan sesuai tahun, Pak. Oke, ini nggak urut ini ya. Ada 2018, 2020, ada lagi 2018, 19, nggak urut. Nah, tambah penelitian terdahulu satu aja tidak apa-apa, tambah tentang RKKM. RKKM tidak ada. Masa nggak ada penelitian tentang Baru kan? berupa jurnal ada jurnal. Bukan tidak ada jurnal internasional, kalau nggak ada jurnal nasional boleh. Yang penting ada pembandingnya sama-sama RKKM-nya. Padahal cuma seperti ditanya itu, ini kok begini? Nggak ada Pak. Jawaban nggak ada itu dihindari ya. Kenapa? Yang benar itu apa? Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Sesuai penelusuran saya selama ini Pak, belum ketemu. Nah, mungkin ada kan gitu ya. Kalau nggak ada kayaknya suka ada ngomong polis itu ya.
Oh tidak ada kan berarti ya. Oke. Kemudian, nah, karena ini yang difokuskan adalah budgeting, accounting dan auditing, maka pembahasan dari ketiga tema itu diperbanyak, didalami. Yang lain-lain itu sudah mendukung, itu tidak terlalu penting ya. Jadi tiga itu diperbanyak. Contoh berisi budgeting, berisi kegiatan mulai forest testing, objektif, policy dan lain-lain. Itu apa maksudnya? Dijelaskan urusan. Itu kan tahapan budgeting loh. Halaman 31 loh. Iya. Harusnya dikasih fokus gini loh. Budgeting ya. Poinnya 1. Pertama itu kan analisis kebutuhan. Gitu. Perencanaan ya, perencanaan anggaran itu kan diawali dari analisis kebutuhan. Di madrasah ini butuhnya apa saja, ya? Dari kebutuhan itu maka ditentukan apa untuk menutupi kebutuhan itu atau program apa yang harus dilakukan. Baru menentukan anggarannya berapa, kan gitu. Tahunya gitu, kira. Ada beli bangku, beli ini berapa, beli bangku berapa bangku yang dibutuhkan. Itu kan perencanaan begitu, paham? Baru menentukan sumber dananya ini dari mana, kan? Sekian ratus juta ini dari mana? Bosnya dapat berapa? Tahu bosnya dapat berapa? Belum tahu kan? Nanti itu dalam pertemuannya kan? Bosnya berapa? Kepalanya kan akrab loh? Ada Pak? Akrab kan? Akrab. Belum hadir sekarang. Kepala sama bendahara ini paling penting. Iya Pak. Harus terbuka. Iya Pak. Kaitannya jangan disembunyikan ya. Bahaya itu. Biasanya agak tutup. Terus kepala sama bendahara itu wes saudara. Itu udah terbuka. Kayaknya berhak mengambil ini menjadi kepala sama bendahara. Kan siapa yang bisa lihat kalau udah pakai RK. Jadi kalau Tapi harus terbuka. Anggarannya dana buat berapa, dana SPP berapa, dana koperasi berapa, itu dirinci betul. Dan itu nanti diperuntukkan untuk apa, laporannya seperti apa, seperti itu. Nah, biasanya ya, memang ini tantangan ya buat Pak Topik ini mulai kuliah saya tantang berani nggak meneliti tentang keuangan. Karena biasa peneliti keuangan atau pembiayaan ini musuhnya banyak. Iya. Karena kan ngorek dapurnya orang kan. Iya. Ya, alhamdulillah dapurnya ini kan ada. Anu lah, milik tetangga, milik saudara, jadi bukan lah. Bermin Pak, kebetulan Pak. Nah, ini kan milik teman saudara, Si tetangga. Kalau saya tantang apa misalnya di lembaga murni nggak kenal sih, tantangan ya buat kalau bukan ini juga. Oh, kita tahapannya sudah ada. Terus auditing itu apa Pak? Auditing. Auditing apa? Auditing. Ya. Auditing apa? Ini singkat banget penjelasannya Pak. Coba. Selama ini gimana di sana auditingnya? Auditing itu kan pengawasan atau inspeksi lah. Apa? Pembukuan. Nah, pembukuan itu masuk di accounting. Accounting itu pembukuan. Setelah dibukukan mana yang masuk keluar sisanya berapa itu namanya audit. Accounting. Auditing pengawasannya, pertanggung jawabannya. Gimana di sana selama ini? Yang audit siapa? Di sana itu yang mengaudit dari pihak internal ya, pertama yayasan. Yayasan. Ya. Terus dari pihak eksternal pengawas. Pengawas dari Lunas.
Yayasan itu wilayahnya atau tahapannya auditingnya itu apa hanya melaporkan atau mengaudit, mengetahui saja atau sampai ke turun tangan? Belum tahu. Biasanya kan tidak mungkin misalnya kiai ya, sampai ke sekolahan mana bosnya, katanya kan nggak mungkin. Ini hanya mengetahui saja, ini Pak Yai kan gitu biasanya. Sebenarnya dikatanya auditing hanya mengetahui saja. Pengawas, kalau pengawas lebih dalam, biasanya lebih masuk ke dalam laporannya seperti apa. Ya, teknis-teknis begini ya, DLR, nggak ada ya, DLR, DSB, apa singkatan-singkatan begitu dihindari semuanya lah, DSB, macam kan bahasa SMS ya. Terus teknis-teknisnya dibagi di ya. Spasinya itu loh. Ini kan anak semester 1 S1 ini cara nulis diminum ya, di kelas diminum digandeng atau bisa digandeng di kelas Bisa. itu tulisanmu masih berantakan, dibagi dipisah seterusnya. Teknik itu mungkin kepala madrasah bulan ini ada informannya sini ada. Jadi informan hadir langsung saya konfirmasi, bener nggak Bu? Nanti langsung saya buka saja ya. Saya khas informan utamanya diajak, gitu ya. Iya. Wajib. Jadi evaluasinya ya langsung. Nanti antara informannya nanti. Nggak boleh di briefing. Gak transparan. Itu namanya Nggak objektif. Samboisme. Sekarang skenario ini bukan. Ya, nanti lihat itu objektif apa adanya ya. Informasinya saya minta hadir nanti. Kalau sekolahnya ini bendaharanya Bendang, gila. Bendang ada? Nggak ada. Sini tidak ada. Oke. Kemudian kok wakar kurikulum saja? Kenapa? Ini kok wakar kurikulum? Wakar kan banyak. Ada wakar sarpras. Kalau beli bangku, nanti yang bedanya ada wakar sarpras. Sarpras. Terus wakar apa lagi? Kesiswaan. Wakar apa lagi? Umas ya. Umas. Bakar umas ya umas. Komite lah sama komite itu enggak apa-apa itu. Terus lagi. Guru dan karyawan yang bernama Santi dan Dewi. Kenapa kok yang dipilih cewek-cewek semua ini? Apa ada sesuatu ini? Bukan nyambang kok. Kita yang waktu wawancara dikasihnya ini. Ini. Oke, kemudian TU. Kemudian yang mengoperasikan aplikasi itu siapa? TU ini. TU-nya itu yang mengoperasikan, yang menginput di dalamnya. Oke, auditor internal ketua yayasan, apa ketua yayasannya? Terus auditor eksternal, bapak pengawas. Pengawas mana ini? Wilayah? Tidak. Bukan, namanya pengawas madrasah itu wilayahnya bisa kecamatan. KKM-nya. Oke. Sumber sekunder primer nggak usah ya. Semuanya ini sumber primer. Dalam kualitatif itu tidak ada sumber primer, sekunder itu tidak ada. Primer semua. Primer semua itu apa? Sebenarnya ini nama-nama ini
taruh sumbernya sebenarnya. Begitu. Itu nih. Subjek penelitian, berarti teknik menentukan subjek itu gimana, gitu ya. Subjeknya itu meliputi kembali ini harusnya di sumber ini taruh di atas, gitu ya. Sumber data ini taruh ini sekolah-sekolah, madrasah lah ya, biasakan ngomong madrasah. Kalau madrasah, bendahara, guru dan seterusnya taruh di. Nah, di sumber data itu tabel informan dalam penelitian ini terdiri dari meliputi tabel nomor, nama, jabatannya apa, atau keterangannya ceritakan boleh. Itu namanya sumber data. Sekunder tidak usah sekunder. Tabel. Observasi yang digunakan observasi partisipan atau observasi non partisipan. Partisipan atau non partisipan. Non Pak. Kenapa? Itu bang. Ini nggak ono lagi penjelasan dua. Observasi itu ada dua, observasi partisipan dan observasi non partisipan. Yang sama ini yang mana? Yang non Pak. Non. Jadi kenapa aku non partisipan? Partisipan itu gitu, kayak KKN gitu. Ya. Iya. Misalnya meneliti tentang petani, ya saya jadi petani juga jadi macul. Gitu. Iya. Kalau ini karena meneliti tentang keuangan, karena terlibat juga dari di sana. Berarti guru sana berarti itu loh, karena guru sana bukan. Nah, ya berarti non partisipan. Ya, tidak alasannya itu maksudnya. Dan terlibat langsung, tidak terlibat langsung berarti kan? Ya. Berarti orang luar yang mengamati. Siapa? Yang dirinci mau auditing budgeting dirinci. Jadi observasi itu budgeting itu apa, accounting apa, kemudian auditingnya apa. Jadi bisa diobservasi, diamati. Oke. Kemudian wawancara, nggak usah bagaimana, nggak usah langsung. Apa namanya? Coba wawancara yang dipakai tekniknya ada 3 wawancara itu. Apa? Terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur. Yang mana yang dipakai? Semi terstruktur. Kenapa aku semi terstruktur? Ini bukan observasi, wawancara. Nah, nggak tahu? Iya Pak. Nanti didalami lagi tambahin. Tadi wawancara itu 3. Terstruktur itu seperti wartawan itu. Wawancara wartawan itu terstruktur. Dia punya teks. Reporter itu, talk show itu. Dia punya teks. Dia nggak tanya selain yang ada di teks itu. Namanya terstruktur. Tidak terstruktur ya kayak kita ngobrol tiap hari tanpa teks sama sekali. Ya. Kalau semi terstruktur sama punya teks, namanya nanti ada instrumen wawancara. Ada di sini. Ya kan? Nah, instrumen wawancara. Cuman ketika wawancara boleh keluar dari itu atau melebar dari itu. Uber pertanyaan itu, apa jawaban itu? Tanya A, dia jawab ini, Uber terus. Setelah mulai terlalu melebar, balik lagi ke dalam instrumen lagi. Itu namanya semi terstruktur. Ya itu dijelaskan. Katanya dirinci ya semuanya ini ya, juga budgeting itu dokumenter, organisasi. Nah ini apa berjawab organisasi ini?
Dan paham belum? Oh, organisasi selecting itu nanti bagaimana, focusing bagaimana, abstracting bagaimana. Sudah paham belum? Analisis. Pemilihan Analisis. Caranya itu misalnya data ini kan dapat semua enggak, wawancara, observasi, dokumen jadi satu di meja ini lah, ibaratkan banyak data, kemudian diseleksi. Tapi data itu dari apa? Seleksi mana juga kemana yang Selecting itu membutuhkan yang diklasifikasi, seleksi. Oh, ini masuk budgeting, oh ini masuk akunting, oh data ini masuk auditing, itu begitu datanya. Itu namanya fokusing. Kalau fokusing itu kalau penerapannya ada warna-warnanya. Kalau di bukunya Crespo itu dijelaskan betul sebenarnya. Kasih warna merah artinya ini, kasih warna hijau. Kalau tapi tidak mungkin pelaksanaannya seperti itu. Kasih dua sih. Itu Crespo, ini topik tidak. Minimal paham dulu minimal iya pak katanya dipelajari. Abstraksi itu menggambarkan, simplifying, transforming itu mensimplifikan, disederhanakan. Wawancara yang bertele-tele itu dipadatkan. Terus triangulasi. Penting sekali pak. Keabsahan data ini saya yakin nggak perlu pakai semua. Triangulasi sumber, triangulasi metode, member check dan FGD. Kedua FGD nanti. FGD undang teman-teman loh ya. Jadi FGD itu undang pihak sekolah sama teman-teman ini mungkin sama dosennya ke rumah makan. Iya FGD kan begitu. Mau nggak? Kalau mau tetap ditulis nih FGD. Anda jadi langsung. sumber cek tadi pak. Oh iya. Oh penyakit masalahnya. Pakai yang ini ya nggak terlalu berat ya. harus FGD berarti. FGD. Coret juga dosen. Coret. Yang selesai maka. Kalau FGD itu ya sambil bujaan gitu nggak apa-apa. Triangulasi sumber coba. Apa yang dimaksud triangulasi sumber? Prakteknya Membandingkan dan balik derajat kebudayaan atau itu teks prakteknya. tertibnya pak. Ini. Oke. Apa prakteknya? Dari sumber yang lain yang berbeda ya. Dibandingkan. Contoh Karena Belajar juga. dari kepala sekolah sama bendahara bisa itu di tentang apa? tentang pak yang menjadi fokus. Itu dari sumber menanyakan informasi atau data yang sama pada sumber yang Berbeda. tapi harus sejajar. Sama tanya tentang aplikasi, bagaimana mengoperasikan aplikasi RKKM misalnya kepada kepala sekolah dibandingkan dengan orang tua, itu nggak boleh. Jadi orang tua sudah tidak tahu. Ya. Harus seimbang kepala sekolah dengan bendahara, guru dengan sesama guru gitu. Data yang sama. Kalau triangulasi metode, prakteknya gimana? Mana tak boleh? Sama pak. Nah, kok sama dari sama Metode yang sama tanyakan kepada metode yang sama, triangulasi metode. Tadi itu triangulasi sumber berarti sumber berbeda. Kalau triangulasi metode, tentunya beda. nah ya kok sama kalau sama berarti sama. Metode Membandingkan hasil. informasi yang sama menggunakan metode yang Berbeda. sumber dana dari MTS dari mana saja Pak? Dari koperasi, bos ini. Benar nggak?
jawabannya itu cross check pada dokumen misalnya, dokumentasi. Ya, dilihat dokumennya, sebenarnya membandingkan antara wawancara dengan dokumentasi. Triangulasi itu masa dua ini saja. Iya. Nah, langsung gitu. Ini yang tahu. Yang tahu hanya dua, yang tahu. Di buku aslinya tahu. Ada berapa? Triangulasi. Ini kan bukan dapat dari buku aslinya Pak Taufik berarti. Iya. Dapat dari temennya. Iya. Ya ketemu polanya, sudah ketemu. Triangulasi itu banyak Pak Taufik. Ya. Ya, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4, ya, bahkan ada yang menyebutkan 5 macam triangulasi. Sumber, triangulasi metode atau teknik, triangulasi teori, triangulasi waktu, bahkan ada yang menyebutkan juga triangulasi situasi, kondisi. Dan 5 malah. Nah, terserah Pak Taufik mau pakai 2 nggak apa-apa. Yang penting minimal paham 2. Ternyata nggak hanya 2 itu. 4 ya, ada yang ber-4, ada yang ber-5. Triangulasi waktu itu gini Pak Taufik. Sama tanya ke Bu Hermin, ya, pagi-pagi kondisinya fresh, jawabannya masih lebar. Sore ketika capek, ditanya lagi yang sama, bisa jadi jawabannya berbeda. Tentang itu yang masih waktu, pagi, siang, terus sekarang, besok, beda lagi jawabannya. Kalau triangulasi situasi, Bu Hermin ditanya ketika sendirian, ya, dengan pertanyaan yang sama. Ketika bareng-bareng ditanya juga dengan pertanyaan yang sama, jawabannya kadang juga berbeda. Orang sendirian dengan bersama kadang berbeda, yang ditutupi mungkin. Ya kan gitu. Nah, itu kok nggak dipakai, itu padahal udah gede kan? Harusnya begitu. Katanya Pak Ridho, asosiasi Ambil asosiasi mahasiswa punya sumber. Kenapa teman-teman pakai itu, Pak? Nah, itu loh. Coba nanti di bagian Indonesia, gitu ya. Bagian. Tapi selebihnya sudah luar biasa kalau gitu. Ya. Berarti Pak Taufik ini kan apa mitra saya ya, mitra ya, teman ya, adik. Jadi bimbingan saya ini meskipun jauh, siapa belajar dikejar. Cuma nggak tahu ya, nanti kalau sudah sidang masih nyari nggak ya? Pasti nyari Pak. Itu nggak enaknya di situ ternyata. Mahasiswa ngejar dosen itu karena saja, bukan karena hubungan Emosional. Silaturahmi. Emosional itu ada. Karena dipikir beliau terus nanti hilang lagi. Ada kan yang bilang aja. Pasti ingat Pak, yang penting lari ke sini. Lari ke sini mau jadi dosen. Ada yang beda-bedanya. Ini mau jadi dosen ditanya triangulasi nggak paham. Belajar lagi. Nggak paham, nggak iso. Malu nanti mas lu itu masih paham. Jadi Belajar dari mahasiswa nggak apa-apa. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf ya apabila ada kata banyak dari saya yang kurang berkenan. Semuanya semoga Pak Taufik ini memberikan pelajaran kemudahan dan segera sidang ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama 7 tuh? Cukup 7 tuh? Itulah barusan pemaparan atau sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada saudara Taufik dalam rangka memberi arahan kaitannya dengan proposal desainnya. Selanjutnya adalah hasil pembacaan hasil seminar proposal pada kesempatan kali ini, yaitu proposal dengan judul manajemen pembiayaan berbasis aplikasi ERK milik MTS Algoritma Kuning Agung, yang mana
hasil ini akan dibacakan oleh Bapak Dr. Imran Fauzi MPDI. Kepadanya kami aturkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja dan mohon maaf karena di sini saya mau mendominasi. Apa? Merapel ya tugas komisi pembimbing 1 dan saya rapel ini. Oke, jadi hasilnya ya mohon maaf nanti sampaikan ke komisi utama ya. Mohon maaf kelangkai sudah ada izin. Sudah kalau ada izin ya maksudnya komisi utama yang mengumumkan. Nah, kalau dari saya ya semoga nanti juga mewakili komisi utama dan pembimbing 1 semoga itu ya. Pertama Taufik NIM 21320601005 Kodi MCI pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 dengan judul proposal tesis manajemen pembiayaan berbasis aplikasi ERKAM IMDF Agung Jombang Jember ya, hasilnya adalah disetujui dengan perbaikan sesuai dengan catatan yang ada di dalam naskah ya. Akan diperbaiki kemudian dilanjut dengan membuat surat izin penelitian langsung berangkat kemudian ya. Saya minta jangan lama-lama ya. Izin hasil maksimal ini maksimal 3 bulan kemudian itu maksimal. Saya 2 bulan tidak apa-apa. 2 bulan ya. Sudah selesai. Ya kalau bisa gitu ya maksimal 3 bulan. Jangan minimal 3 bulan. Kan punya surat minimal maksimal. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Maksimal buat maksimal bukan minimal. Kalau buat minimal mesti mall sampai sekarang. Yang ini agak lama. Revisinya ini biar agak lama. Aduh, belum ada revisi sedikit kayak tadi. Tidak. Masa sedikit. Itu ya, terima kasih ya. Selamat Pak Taufik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini itulah seminar proposal dari saudara Taufik. Dari saya secara pribadi, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik ucapan, tindakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesertanya banyak nih lah. Masuk sini dulu. Pesertanya banyak, kecil Pak. Oke, ini pasukannya Pak Taufik. Ya. Oke, kompak-kompak, semoga lancar semua.